Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmadia Martina. Saya dari kelas jurnalistik 6A, dan di sini saya akan sedikit memberikan opini dan juga sudut pandang saya serta hasil analisis mengenai perbandingan TV dan YouTube pada zaman sekarang atau nasib TV pada zaman era internet seperti sekarang ini. Nah, sebenarnya seperti yang kita ketahui ya, semenjak tahun 2016 TV ini udah kehilangan pamornya. Bahkan bisa dibilang TV ini sudah hilang pamornya semenjak 10 ke atas. Nah, itu sebenarnya TV ini penontonnya udah banyak merosot karena masa kejayaan TV di Indonesia ini sebenarnya dari tahun 2000 hingga 2010 itu bisa dibilang masa kejayaan pertelevisian di Indonesia. Akan tetapi yang sedihnya ada sebuah survei dan data menyebutkan bahwa TV ini kan sudah ada semenjak 1949. Nah, angka yang diberikannya dari 1949 itu hingga 2010, walaupun itu bisa dibilang masa kejayaan pertelevisian di Indonesia, tapi tetap aja angka penontonnya itu untuk usia dari 18 hingga 34 tahun itu menurun. Sebuah studi dari lembaga Nielsen Co mengatakan jika orang-orang sudah kehilangan minatnya itu memang semenjak tahun 2010 ke atas. Data yang diberikan oleh Nielsen Co ini juga mengatakan jika pengguna televisi yang disambungkan dengan internet untuk melakukan streaming, melakukan game konsol dan lain-lain itu meningkat hingga 25% hingga bulan Mei kemarin. Itu juga angkanya cukup fantastis, yaitu 8,5 juta per menitnya. Dalam kategori yang sama, menonton TV turun hingga 10% menjadi 8,4 juta per menit. Well, itu sebenarnya angkanya nggak terlalu besar, cuman bagi mereka yang kerja di dunia televisian itu pasti ya cukup mengganggu, angkanya cukup mengganggu. Jelas dari studi ini ya, pemirsa kini menghabiskan lebih banyak waktu mereka bermain smartphone yang selalu terhubung dengan internet. Berbarengan dengan itu banyak iklan yang terlewatkan atau bahkan kemudian dihapus ya. Kalau di laptop atau di HP ya kita gampang kalau mau ngapus iklan, kayak di situ tuh sudah tersedia ada tombol X dan ada pilihan kenapa kita nggak mau itu ditayangin. Nah, nanti di situ bisa ada beberapa opsi yang bisa kalian gunain untuk menghapus iklan tersebut. Si Nielsen ini juga menyebutkan yang berubah terkait kebiasaan menonton televisi ini. Banyak orang yang kini menggantikan kebiasaan menonton televisi atau mendengarkan radio melalui perangkat konvensional dan berganti dengan penggunaan layanan streaming yang pastinya menggunakan internet ya, seperti Netflix, perangkat mobile, dan layanan web seperti YouTube. Mereka mengaku kesulitan memetakan jumlah penonton online yang sesungguhnya karena banyak yang menyaksikan tayangan yang sama melalui media yang berbeda. Jadi kayak orang tuh nonton hal yang sama, cuman ada yang dari YouTube, ada yang dari Facebook. Termasuk di dalamnya adalah durasi waktu menonton yang pasti jumlahnya jauh lebih besar. Karena seperti yang kita tahu, internet ini luas dan mencakup segala umur. Makanya si Nielsen ini bisa bilang jumlahnya itu jauh lebih besar, katanya. Seperti itu di dalam laporan si Nielsen Sun & Co. Bagi pengelola media dan pengiklanan, temuan ini merupakan peringatan. Of course, ini pasti peringatan untuk mereka. Bisa aja someday TV ini benar-benar mati kalau memang tidak bisa melakukan inovasi terbaru atau melakukan hal-hal yang lebih kreatif dan memberikan konten yang lebih bermanfaat. Bagaimanapun
pengguna muda kini tak bisa dikesampingkan ya. Of course, kita yang berusia muda jujur saja pasti lebih banyak menghabiskan waktu menggunakan smartphone dibandingkan duduk manis di depan televisi. Dalam postingan blognya si Nelson ini ada seorang investor media yang juga mantan CEO eMusic, David Pakman, menggarisbawahi bagaimana perhatian telah bergeser dan terus bergeser jauh dari bentuk-bentuk tradisional ke platform baru seperti Twitch gitu. Jadi orang-orang udah nggak mau lagi menggunakan TV gitu ya untuk bermain game. Mereka lebih memilih untuk bermain di Twitch, di mana orang bisa bermain video game secara online serta ada aplikasi-aplikasi yang memuaskan di smartphone. Di dalam blognya si David Pakman ini nulis perilaku generasi muda merupakan prediksi masa depan. Facebook, YouTube, Twitch, Tumblr, Snapchat, Reddit, WhatsApp, Instagram, Vine, dan YouKnow. Jadi ada nama sebuah aplikasi itu YouKnow, tapi kayaknya nggak available di Indonesia. Semua dikatalisasi oleh remaja sebagai pengguna pertama dan kemudian menyebar ke kelompok usia yang lebih tua. Itu yang dia tulis di dalam blognya. Si David Pakman ini nulis itu di dalam blognya. Harus diakui, proliferasi smartphone dan tablet dengan cepat mengubah kebiasaan menonton TV, khususnya di kalangan generasi muda. Sebelumnya, Ofcom dalam laporan triwulan mereka menyebutkan kaum muda usia 18 hingga 24 tahun menonton televisi non-demand pada komputer dan smartphone, bukannya TV konvensional. Jadi kalian pasti paham ya ini maksudnya gimana. Jadi mereka tuh sebenarnya nonton siaran televisi cuman streaming dari komputer. Mereka nggak langsung nonton di TV. Angka-angka dalam penelitian menunjukkan bahwa 57% kelompok usia ini menonton secara on demand pada laptop atau PC. Nah, itu yang seperti saya bilang tadi. Sedangkan 45% lebih memilih untuk melihat pada smartphone. Hanya 40% yang menggunakan TV konvensional, TV langsung gitu ya, ngerti kan? Kalian pasti ngerti. Jadi di sini juga ada pengalaman Netflix ya, orang-orang yang dari Netflix. Pengalaman Netflix bisa menjadi contoh untuk menjelaskan bagaimana revolusi menonton televisi terjadi. Netflix merupakan jaringan yang menyediakan layanan menonton tayangan televisi atau film secara online. Netflix ini didirikan pada tahun 1997. Dan dulu Netflix ini hanya perusahaan penyewaan DVD. For your information guys. Tahun 2007 perusahaan ini memulai layanan menonton secara streaming ya. Of course kalian perlu yang namanya internet untuk streaming. Tayangan televisi atau film milik klien mereka bisa diakses langsung dari komputer. Inovasi ini mendapat respon positif dari para penonton. Angka pelanggannya meroket dari 300.000 pelanggan pada tahun 2000 menjadi 31 juta pelanggan pada 2007. Mengekor di belakangnya ada NBC, Fox, dan Fox yang membuat sub channel gitu yang bernama Hulu. Itu juga bersaing sama Netflix karena mereka juga memberikan pelayanan yang sama. Nih ada contoh negara maju Inggris bahkan selalu menurun penonton dan juga penggunanya atau ya penonton atau penggunanya itu juga terus menurun. Bahkan dari 30%
dari 93% pada tahun 2013 menjadi 92% pada 2015. Sekali lagi saya ulangi, kalau bagi kita mungkin itu angkanya kecil, cuman buat mereka yang kerja di dunia pertelevisian itu angka yang sangat mengganggu. Dari penjelasan yang tadi saya berikan itu sudah jelas banyak orang-orang yang lebih memilih untuk menghabiskan waktunya dengan smartphone dibanding duduk manis di depan televisi. Maka tak mengherankan jika iklan digital akan melampaui iklan televisi pada tahun 2019. Survei dan studi-studi yang dilakukan pada para ahli itu sepertinya akan kita sepertinya bisa melihat atau memprediksikan jika televisi ini juga sudah semakin ngos-ngosan mengejar zaman, sama seperti media cetak gitu ya, biar mereka ngos-ngosan untuk mengikuti perkembangan. Kalau mereka tidak kreatif dan inovatif, dan mereka akan tertinggal tentu saja. Bahkan seorang Michael Wolff, kolumnis dan penulis buku The Unexpected Triumph of Old Media in the Digital Age, dia mengatakan dalam arti yang lebih besar, digital belum akan mengalahkan televisi di pasar iklan, bahwa sedikit mengganggu, iya, kata kayak gitu. Jadi kayak untuk pasar iklan, TV dan media digital itu kayak saling kejar-kejaran gitu kalau untuk urusan pasar iklan. Si Michael Wolff ini juga memberi contoh yaitu Facebook, salah satu yang disebut-sebut memiliki andil membuat TV kian tak laku. Salah satu kelemahan Facebook katanya adalah mereka hanya memiliki sarana untuk menonton tapi tidak menciptakan konten untuk ditonton. Tapi ini berkebalikan dari YouTube ya. Kalau YouTube kita bisa nonton dan kita juga bisa menjadi seorang kreator di dalam platform YouTube tersebut. Hal yang sama terjadi juga sama YouTube, kata si Michael Wolff. Bisakah Anda sukses dalam bisnis video tanpa membuat media yang sebenarnya? Katanya. Itu sebuah pertanyaan ya. Ia juga justru melihat peluang TV lebih besar untuk memenangkan pertarungan. Tak seperti media cetak di era digital, sekarang eranya TV menjajah internet. Tolong dicatat. Itu kata si Michael Wolff. Nah, dari penjelasan dari mulai studi dari lembaga Nielsen & Co, Michael Koff, dan juga ada sedikit masukan dari David Pakman, yaitu mantan CEO eMusic. Nah, saya juga melakukan beberapa wawancara terhadap teman-teman saya yang saya lakukan secara online karena kita harus social distancing ya guys. Dalam pertanyaan terhadap pemilihan YouTube ataupun televisi, menurut saya sendiri, saya lebih cenderung menggunakan YouTube karena YouTube itu lebih mudah digunakan. Dengan mengandalkan internet saja dan handphone, kita sudah mudah untuk menggunakan YouTube dan bisa sesuai selera yang ingin kita tonton. Bedanya menggunakan TV yang mana bentuknya sudah terprogram dan belum tentu apa yang ingin kita tonton ditayangkan hari itu juga. Dan satu lagi yang saya lebih cenderung memilih YouTube karena tidak ada jeda iklan. Jeda iklannya hanya sebentar, tidak seperti di televisi yang jeda iklannya yang panjang, membutuhkan waktu yang lama. Ketimbang YouTube maupun TV, saya lebih prefer ke YouTube karena di YouTube itu saya bisa menentukan apa yang ingin saya lihat, apa yang ingin saya tonton. Karena di YouTube itu kan gampang, tinggal cari keyword apa yang kita mau, kayak handcraft, vlog, atau mungkin musik video. Jadi itu kalau di YouTube, menurut saya tuh YouTube lebih mengekspresikan tontonan saya itu apa. Saya bisa memilih apa yang ingin saya tonton dan saya memiliki kebijakan itu ketimbang TV yang sudah ada programnya, udah disetting, udah ada jadwalnya apa, dan bahkan kontennya pun sekarang udah nggak bermutu lagi gitu, lebih banyak konten-konten tidak menarik lainnya. Jadi ya wajar kalau saya pun atau mungkin yang lain lebih prefer ke YouTube karena selain lebih ringkas digunakan,
kita pun lebih bebas untuk berekspresi melalui YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana. Di sini saya memilih YouTube daripada TV. Kenapa? Karena YouTube itu lebih mudah diakses di mana saja dan kapan saja. Tidak perlu mengeluarkan uang banyak jika kita punya kuota internet dan perangkat seperti smartphone, laptop, itu kita udah bisa mengakses YouTube. Dan konten-konten yang ada di YouTube pun beragam, bisa dari dalam negeri maupun luar negeri. Terima kasih. Kami memilih YouTube karena di YouTube itu pilihan tontonannya lebih banyak, terus kita bisa nonton kapan saja dan di mana saja. Kemudian karena saat ini channel YouTube itu lebih luas, jadi beberapa acara di televisi juga dihadirkan di YouTube, jadi kita bisa lebih menambah informasi atau mencari hal-hal itu di YouTube. Dari 5 orang yang saya wawancarai itu mereka memilih untuk menonton YouTube karena YouTube itu lebih mudah untuk digunakan. Yang pertama, lebih mudah untuk digunakan, dan juga apa yang mereka ingin tonton itu dapat dipilih, dapat mereka filter tontonan mereka. Nah, kalau TV mereka agak terganggu dengan banyaknya iklan. Tentu saja di TV harus TV membangun diri mereka dengan iklan. Jadi jika tidak ada iklan, sebuah channel itu bisa mati karena di dalam keuntungan mereka karena keuntungan yang mereka raup dari mengiklankan sebuah produk, menayangkan sebuah iklan produk itu besar, dan keuntungan itulah yang mereka gunakan untuk membangun channel mereka. Tapi seperti yang dikatakan oleh Michael Wolff, kalau sebenarnya media digital juga belum benar-benar menghabisi televisi, karena untuk pasar iklan itu TV lebih mendominasi dan lebih dipercaya oleh mereka yang ingin mengiklankan suatu produk gitu, produk mereka atau gimana. Dan sepertinya dari penuturan Michael Wolff itu kita juga bisa tahu kalau TV ini akan tetap ada, akan tetap menayangkan sesuatu walaupun mereka mengalami penurunan. Bagaimanapun di era digital ini mereka mengalami penurunan yang cukup signifikan. Walaupun mengalami penurunan penonton secara signifikan, tapi mereka bakal tetap menayangkan tonton. Nah, itu dia hasil dari analisis saya mengenai topik ini, yaitu perbandingan tentang TV dan YouTube, dan juga bagaimana TV tetap berusaha berdiri dengan adanya gempuran media online pada zaman sekarang. Nah, untuk itu saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.